Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wage Story. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Gadis Polos Milik Monster Tampan, yang ditulis oleh Devina Rahmawati. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Baiklah, kita langsung saja ke ceritanya. Jam 12 malam, Kania terbangun dari tidurnya. Entah kenapa, Kania tiba-tiba merasakan sakit pada perutnya. Padahal tadi malam, Kania tidak mengkonsumsi makanan pedas. Duh, kenapa perut Kania bisa sakit begini? Cicit Kania sambil memegang perutnya erat. Karena tak punya pilihan, akhirnya Kania mencoba membangunkan Bella yang sedang tertidur pulas di sampingnya. Bel, bangun Bel, tolongin Kania, perut Kania sakit banget, ujar Kania seraya mengguncang lengan Bella. Bukannya bangun, Bella malah membalikkan posisi tidurnya menjadi membelakangi Kania. Bagaimana ini? Bella susah sekali dibangunin. Mana perut Kania makin sakit lagi. Peluh Kania sambil mencengkram erat perutnya. Kania kemudian turun dari kasur dan bergegas keluar kamar. Setelah itu, Kania melangkah menuju dapur untuk membuat air panas. Sakit. Rintih Kania tak kuasa menahan nyerinya lagi. Akhirnya Kania memilih duduk sebentar di lantai dapur sambil memegangi perutnya kuat-kuat. Sakit. Kania mulai menangis. Pasalnya, perut Kania semakin lama semakin nyeri. Seolah-olah gadis itu akan menghadapi kematian. Siapa di sana? Bibir Kania berusaha tersenyum setelah mendengar suara itu. Siapa lagi kalau bukan Daniel? Kak Daniel, Kak, ini Kania, sahut Kania lirih. Kania, kenapa kau ada di dapur? Perut Kania sakit, Kak, timbal Kania dengan menyandarkan kepalanya di dada bidang milik Daniel. Sakit? Kenapa bisa sakit? Tanya Daniel. Enggak tahu, sakit, rintih Kania. Tenanglah. Daniel mengelus-ngelus lembut rambut Kania agar gadis itu tetap tenang. Sakit, orang Kania dengan tangisan yang semakin menjadi-jadi. Tenanglah, aku obati kamu ya, ucap Daniel sambil mengusap air mata Kania. Tanpa berpikir panjang, Daniel menggendong tubuh Kania ala bridal style. Setelah itu, Daniel membawa Kania ke kamarnya. Daniel secara perlahan meletakkan Kania di atas ranjang tidur king size miliknya. Ini, minumlah dulu. Titah Daniel seraya duduk di samping Kania dan membantu gadis itu meminum air putih. Sakit, Kak, orang Kania sambil mencengkram perut Kania erat-erat. Tenanglah, aku akan mengobatimu, ucap Daniel sejenak mengusap lembut seluruh wajah Kania yang tampak basah karena keringat dan juga air mata. Tetaplah seperti ini, jangan berbaring. Aku ke dapur dulu, sahut Daniel yang langsung direspon anggukan kepala dari Kania. Jangan lama-lama, Kak. Kania nggak mau sendirian di sini, pinta Kania dengan menatap sendu wajah Daniel. Enggak lama Kania, cuma sebentar. Ya udah, Kak Daniel boleh pergi. Daniel kemudian beranjak keluar dari kamar dan bergegas menuju dapur. Setelah itu, Daniel kembali ke kamar sambil membawa nampan yang berisi kompresan air panas dan juga beberapa obat-obatan. Masih sakit?
Tanya Daniel seraya duduk di samping Kania. Kania hanya mengangguk lemas. Kalau gitu, buka baju kamu sedikit, titah Daniel. Menurut Kania langsung membuka kaosnya. Bukannya sedikit, Kania malah akan membuka sepenuhnya. Kania, Daniel dengan cepat menahan tangan Kania. Ada apa kak? Bukannya harus buka baju ya? Tanya Kania dengan wajah polosnya. Bukan semua Kania, tapi sedikit, jawab Daniel. Segini. Kania menyingkap kaosnya sampai bawah leher, hingga memperlihatkan tapelnya yang berwarna pink. Melihat hal itu, Daniel langsung terkejut. Astaga, kakek Daniel seraya memalingkan wajahnya ke arah lain. Kania, ucap Daniel panik. Kenapa kak? Kania salah lagi? Tanya Kania cemberut. Cepat turunkan kaosmu Kania, titah Daniel dengan wajah yang sudah merah padam. Tapi kak, cepetan. Kania pun menurut. Ia langsung menurunkan kaosnya hingga area ketapelnya itu kembali tertutup. Udah kak, ucap Kania. Perlahan Daniel menatap Kania. Setelah itu ia mulai bernapas lega. Maksud aku itu bukan segini Kania, ucap Daniel sembari menyingkap kaos yang Kania pakai sampai perut. Oh, gumam Kania sambil menganggut-nganggut. Terus sekarang apa lagi kak? Daniel tidak menjawab. Lelaki itu sudah sibuk mengompres perut Kania menggunakan bantalan yang sudah dilarutkan dengan air hangat. Jangan bergerak, pinta Daniel. Kania mengangguk, lalu tanpa sengaja mata Kania tertuju pada wajah Daniel. Oh iya kak, apa merah-merah di wajah kaki ini bisa hilang? Tanya Kania dengan jemari tangannya yang kini mulai terangkat, menelusuri setiap inci wajah lelaki itu. Bisa, kebetulan saat ini aku lagi dalam masa pengobatan, jadi sebentar lagi lukanya juga akan hilang, jelas Daniel. Oh begitu, cepat sembuh ya kak, ucapkannya seraya tersenyum manis. Sekilas Daniel terkekeh. Bukannya kamu yang harus cepat sembuh? Iya juga sih kak. Nah sekarang minum obatnya supaya sakit perutnya hilang, ucap Daniel seraya menyodorkan 3 obat yang berbeda pada Kania. Kania mengangguk, lalu dengan cepat Kania meminum semua obatnya. Udah kak, ucap Kania. Istirahatlah, titah Daniel sejenak mengusap puncak kepala Kania dengan lembut. Kania kembali mengangguk, sementara Daniel yang akan beranjak pergi langsung ditahan oleh Kania. Kakak mau kemana? Tanya Kania. Mau tidur di sofa, kamu tidur aja di sini, jawab Daniel. Jangan di sofa kak, di sini aja, temani Kania. Kania takut sendirian, cicit Kania sambil mencengkram lengan Daniel dengan pelan. Tapi Kania mohon kak, dirih Kania seraya menunjuk wajah imutnya. Daniel sejenak menghela napas panjang. Untuk hari ini Daniel tidak ingin membuat gadis itu bersedih. Baiklah. Tanpa berpikir panjang, Daniel langsung naik ke atas ranjang king size. Setelah itu ia duduk di samping Kania. Jangan tidur dulu, perutmu masih dikompres, peringat Daniel. Terus Kania harus apa kak supaya gak bosan? Tanya Kania. Terserah kamu mau apa, nonton film, baca buku, atau apa? Daniel balik bertanya. Tampak Kania mulai berpikir. Kania mau diceritain dongeng sama kakak, boleh kan? Diceritain dongeng? Kania, cerita dongeng itu untuk anak kecil, kau sudah dewasa, ucap Daniel. Ya, padahal kan Kania pengen diceritain dongeng sama kakak.
Tapi gak apa-apa deh, sahut Kania seraya menunjuk kecewa. Daniel sejenak menarik napas panjang. Setelah itu tangannya mulai terulur mengangkat dagu Kania agar mau menatapnya. Maaf Kania, aku memang tidak bisa menceritakanmu sebuah dongeng. Tapi sebagai gantinya, aku mau kamu menceritakan kehidupanmu padaku, ucap Daniel sambil menatap rakat wajah Kania. Kehidupan Kania? Tanya Kania, yang langsung direspon anggukan kepala dari Daniel. Lain kali aja ya kak, Kania ceritanya, jawab Kania. Ya udah gak apa-apa. Terus sekarang kamu mau apa? Kania mau main game di HP kakak, boleh kan? Tanya Kania sambil mengerjapkan mata. Bibir Daniel perlahan tersenyum saat melihat Kania menunjukkan wajah imutnya. Boleh nih. Daniel menyodorkan ponselnya pada Kania. Dengan cepat Kania mengambilnya. Lalu gadis itu mulai membuka sebuah aplikasi game dan memainkannya. Tenang ya para Barbie, Kania akan mendandani kalian secantik mungkin, ucap Kania menatap layar handphone dengan senyum senang. Entah kenapa Daniel tak bisa menahan senyumnya setiap kali melihat Kania bersikap lucu. Seakan-akan lelaki itu terhipnotis. Padahal saat pertama kali bertemu, Daniel sangat membenci Kania. Keesokan harinya, Kania mulai mengucek matanya ketika cahaya matahari masuk lewat sela-sela jendela dan mengusik tidurnya. Saat ingin bangun, Kania merasakan tubuhnya sangat berat. Setelah dilihat, ternyata ada sebuah tangan kekar memeluk erat pinggangnya. Siapa lagi kalau bukan Daniel? Kak, bangun kak, ucap Kania seraya mengusap pipi Daniel dengan lembut. Perlahan, Daniel membuka matanya. Ia mulai tersenyum saat melihat Kania tersenyum manis kepadanya. Udah pagi kak. Aku tahu, sahut Daniel sambil mengusap puncak kepala Kania dengan lembut. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Kak Daniel, bangun, waktunya kerja, teriak Bella. Ups. Bella menutup mulutnya saat melihat posisi tidur kakaknya yang cukup dekat dengan Kania. Bella ganggu ya kak, goda Bella seraya menaik-naikkan kedua alisnya. Daniel yang tersadar langsung menjauhkan diri dari Kania. Ia kemudian berdiri tegap dan memasang kembali ekspresi dinginnya. Hah? Mana gak pakai baju lagi? Kaget Bella ketika melihat Daniel yang hanya memakai celana panjang tanpa memakai baju. Kakak gak unboxing kak Kania kan? Tanya Bella menatap kakaknya dengan tatapan mengintimidasi. Sembarangan, ya enggak lah, masa kakak tega ngerusak hidup wanita lain? Jawab Daniel dengan datar. Terus kenapa kakak gak pakai baju? Tanya Bella lagi. Kau kan tahu sendiri Bel, kalau kakak itu gak terbiasa pakai baju saat tidur, timbal Daniel. Oh iya, Bella lupa. Maaf ya kak, nggak tahu nih, otak Bella bawaannya traveling mulu kalau ngeliat kakak sama kak Kania, ucap Bella seraya cengengesan. Dasar omes, cipir Daniel. Emangnya kakak nggak pernah omes? Gini-gini Bella omes juga gara-gara kakak. Ledek Bella diakhiri dengan menjulurkan lidahnya. Adik laknat, biarin. Bella kemudian melangkah mendekati Kania. Ya ampun kak, kenapa kakak bisa ada di sini? Bella sempat kaget loh, kakak tiba-tiba nggak ada di kamar Bella, ucap Bella pura-pura panik. Semalam Kania sakit perut Bel. Kania udah berusaha bangunin Bella, tapi Bella malah susah dibangunin. Untungnya ada Kak Daniel yang bantuin Kania, jelas Kania. Maaf ya kak, semalam tuh Bella nyenyak tidur, jadi Bella nggak tahu kakak bangunin Bella, ujar Bella. Pinter banget ya kalau bohong,
cibir Daniel seraya menatap kesal ke arah Bella. Maksud kakak apa? Tanya Bella. Sejenak Daniel tersenyum menyeringai. Bella, emangnya kakak gak tahu kalau semalam kamu yang naruh sesuatu di makanan Kania? Kakak nuduh aku? Tanya Bella. Gak nuduh, tapi kakak berbicara fakta, jawab Daniel. Bella menghela napas gusar. Percuma mencari-cari alasan jika ujung-ujungnya kakaknya akan tahu apa yang dia lakukan. Oke, Bella ngaku kak. Bella yang udah campurin sesuatu ke makanan kakak Nia supaya kakak Nia sakit perut. Tapi Bella lakuin itu gak bermaksud untuk mencelakai kakak Nia, tapi untuk pendekatan kakak Nia sama kak Daniel, ucap Bella. Pendekatan apa, Bel? Kau hampir mencelakainya. Bagaimana jika hal buruk terjadi padanya? Apa kau mau bertanggung jawab? Tanya Daniel dengan nada yang sedikit ditinggikan. Bella menggeleng, lalu menunduk. Maafin Bella, kak. Bella sebenarnya gak ada niat buat mencelakai kakak Nia, lirih Bella. Daniel mengusap wajahnya kasar. Ia merasa bersalah karena sempat membentak adiknya. Kakak minta maaf, Bel. Kakak gak bermaksud membentak kamu. Kalau kamu mau minta maaflah sama Kania, ucap Daniel seraya mengusap lembut pipi Bella yang basah karena air mata. Bella mengangguk, lalu tanpa berpikir panjang, Bella duduk di samping Kania dan memeluk erat tubuh gadis lugu itu. Maafin Bella, kak. Demi apapun, Bella gak ada niat sama sekali untuk mencelakai kakak. Kakak percaya kan sama Bella? Tanya Bella dengan nada lirih. Kania tersenyum, kemudian membalas pelukan Bella. Kania percaya kok sama Bella. Bella itu gadis yang baik. Buktinya aja Bella ajak Kania ke rumah Bella. Jadi makin sayang sama kakak ipar, ucap Bella mempererat peluk. Jam 9 pagi, Bella dan Kania sedang berada di dalam mobil. Kak Kania yakin mau pulang? Tanya Bella. Iya Bel, Kania rindu sekali sama Mami Mila. Meskipun Mami Mila mami tirinya Kania, tapi Kania sayang sama Mami Mila, jawab Kania antusias. Bella ikut tersenyum, padahal dalam hati Bella sangat mencemaskan Kania. Tapi bagaimanapun Bella tidak bisa menghalangi Kania untuk pulang. Bella hanya bisa berdoa agar Kania selalu dilindungi oleh Tuhan. Sesampainya di rumah Kania. Ini rumah Kania, Bel, ucap Kania. Bella sejenak melihat rumah Kania yang begitu mewah dan besar. Pantas saja ibu tiri Kania menurunkan Kania di pinggir jalan. Pasti ingin mendapatkan harta kekayaannya. Ayo masuk, Bel, ajak Kania seraya menarik lengan Bella menuju ke dalam rumah. Kania mempersilahkan Bella untuk duduk. Sebentar ya Bel, Kania mau ambil minum dulu, ucap Kania. Jangan kak, bentar lagi Bella pulang kok, mau kuliah soalnya, timbal Bella. Enggak apa-apa Bel, pasti kamu haus, tunggu sebentar ya, ucap Kania lalu bergegas menuju dapur. Sementara Bella mulai melihat-lihat ke arah sekelilingnya. Hingga tak lama netra Bella menangkap dua orang berbeda gender sedang menuruni anak tangga sambil berbincang-bincang. Kau tenang aja Mr. Jack, aku akan berusaha menemukan gadis itu. Secepatnya kau cari, jika sampai tidak ketemu, kau akan tahu akibatnya. Oke Mr. Jack, aku pasti akan menemukannya, pasti. Aku pegang ucapanmu. Bella terdiam ketika salah satu dari dua orang itu menatapnya heran. Sementara yang satunya lagi sudah berlalu pergi. Siapa kamu?
Tanya wanita parubaya. Sudah dipastikan itu adalah nenek sihir alias ibu tiri Kania. Halo Aunty, aku Bella, ucap Bella sambil memperkenalkan diri di hadapan Mila. Bella, kedatanganmu ke rumah saya tanpa permisi untuk apa? Untuk minta sumbangan? Tanya Mila dengan gayanya yang angkuh. Bella ternganga. Bukan Aunty, aku kesini diajak oleh Kak Kania, jawab Bella seramah mungkin. Padahal aslinya Bella ingin sekali menampar ibu tua itu dengan tas yang super mahal. Kania, kenapa kau bisa kenal dia? Kau temannya? Terus anak itu sekarang ada di mana? Sabar dong Nek, satu-satu nanyanya, batin Bella kesal. Kemarin aku nemuin Kak Kania di jalan. Dia... Bella, ini minumannya. Mila terkejut melihat kehadiran Kania. Namun beberapa detik kemudian Mila mulai menangis sambil memeluk tubuh Kania erat-erat. Ya ampun sayang, kau dari mana aja? Semalam Mami nyariin kamu. Mami khawatir kamu kenapa-napa sayang. Rasa-rasanya Bella ingin muntah mendengarnya. Semalam Kania tinggal di rumah Bella dulu Mom. Tapi kamu gak terluka kan sayang? Tanya Mila seraya menangkup pipi Kania dan mulai memeriksa wajah gadis itu. Kania menggeleng. Tapi Mom, kenapa semalam Mami ninggalin Kania di pinggir jalan? Tanya Kania. Akhirnya ditanya juga sama Kak Kania. Ayo jawab Nek, awas saja kalau bohong, batin Bella. Kemarin Mami punya urusan mendesak sayang. Mami harus ketemu klien seorang diri. Makanya Mami turunin dulu kamu di pinggir jalan. Tadinya kalau urusan Mami sudah selesai, Mami mau jemput kamu. Tapi saat Mami ingin jemput, kamunya udah gak ada sayang. Semalam Mami benar-benar panik nyariin kamu, ujar Mila panjang lebar. Cuy, klien apaan? Klien om-om ya Nek? Batin Bella kesal. Mami sekarang gak perlu sedih lagi ya, kan Kania udah pulang, ucap Kania seraya mengusap pipi Mila yang basah karena air mata. Iya sayang, tandas Mila. Kak, Bella gak bisa lama-lama di sini. Bella harus ke kampus, ucap Bella sesekali melirik arloji yang melingkari pergelangan tangannya. Ya udah Bella hati-hati ya di jalannya, peringat Kania. Bella kemudian memeluk erat tubuh Kania. Entah kenapa Bella merasa tidak tega jika harus meninggalkan Kania bersama Mila. Kakak harus janji ya, kalau ada apa-apa sama kakak langsung telepon Bella, ujar Bella pelan. Kania mengangguk, lalu membalas pelukan Bella. Iya Bel, Kania janji. Bella cukup merasa tenang. Ia lalu berpamitan pada Mila. Aunty, Bella pulang dulu ya. Iya Bella, sering-sering ya kamu main kesini, sahut Mila dan langsung direspon anggukan kepala dari Bella. Ya udah, Bella pamit ya. Baik Kak, bye Aunty. Bella melambaikan tangan sebelum beranjak keluar. Setelah Bella pergi, Mila mengajak Kania untuk duduk di sofa karena ada hal yang ingin dia bicarakan dengan gadis itu. Kania sayang, kamu mau menikah tidak? Tanya Mila seraya membelai lembut surai rambut Kania. Menikah? Iya menikah. Menikah itu nanti kamu akan punya teman bermain sayang. Jadi kamu gak akan sendirian lagi, jawab Mila sesekali menyelipkan senyum liciknya. Mendengar kata teman bermain, Kania langsung mengangguk antusias. Iya Mami, Kania mau. Kapan Kania akan menikah? Tanya Kania dengan nada tidak sabar. Secepatnya sayang, nanti sore kamu siap-siap ya. Soalnya teman main kamu akan datang ke sini buat ngajak kamu bermain, ujar Mila dengan nada lembut. Oke Mami. Mila kemudian memeluk erat tubuh Kania.
Setelah itu, ia diam-diam mulai menyunggingkan senyuman evilnya. Jam menunjukkan pukul 3 sore, dan sesuai permintaan Mila, kini Kania sudah didandani oleh para makeup artis dengan sangat cantik. Ya ampun, cantik sekali anak Momi, puji Mila seraya menatap Kania dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, Kania memakai mini dress berwarna merah di atas lutut, dengan rambut yang dicepol tak terlalu rapi, hingga memperlihatkan jenjang lehernya yang putih. Makasih Momi, ucap Kania dengan tersenyum manis. Ayo sayang, kita ke bawah, ajak Mila yang direspon anggukan kepala dari Kania. Mila kemudian menuntun Kania keluar kamar dan bergegas menemui seseorang di ruang tengah. Halo mister, sapa Mila seraya mengulurkan tangannya di hadapan pria berjas hitam. Halo Mil, balas pria itu. Setelah berjabat tangan, pria itu menatap ke arah Kania. Dia yang namanya Kania Mil, tanyanya dengan tersenyum menyeringai. Iya mister, gimana? Cantik kan? Cantik sekali Mil. Pria itu mulai berdiri dan berjalan mendekati Kania. Dan juga terlihat sangat seksi, godanya dengan berbisik di telinga Kania. Mendengar hal itu, Kania hanya tersenyum manis. Ini siapa Mom? Tanya Kania. Teman mainmu sayang, namanya Jack, jawab Mila memperkenalkan pria itu. Teman main? Tapi kenapa dia terlihat seperti Didi Mam? Padahal kan Kania maunya teman main seperti Kak Daniel, ucap Kania sekilas menatap tidak suka ke arah pria yang usianya sebaya dengan Mila. Raut wajah Jack seketika berubah menjadi masam. Jangan membicarakan nama pria lain di hadapanku sayang, bisik Jack dengan sedikit menekan kata. Sorry Jack, aku akan beri pengertian pada Kania dulu, ucap Mila. Silakan. Mila kemudian menarik tangan Kania ke tempat yang tak jauh dari posisi Jack berdiri. Kania sayang, Mami mohon terima Jack sebagai teman mainmu. Justru pria seperti dia jauh lebih berpengalaman dalam hal bermain. Mami jamin kalau kamu temenan sama Jack, kamu akan puas mainnya sayang, ujar Mila panjang lebar. Benarkah itu Mam? Mila mengangguk mengiyakan. Ya udah, Kania mau jadi teman mainnya Paman Jack, ucap Kania. Mila kemudian menarik kembali tangan Kania dan berjalan menghampiri Jack. Dia sudah setuju Jack, ucap Mila seraya tersenyum menyeringai. Bagus sekali, aku senang mendengarnya. Ayo sayang, kita main, ajak Jack dan Kania hanya mengangguk. Jack mulai merangkul bahu Kania dan membawa gadis itu keluar rumah. Sementara Mila mulai tersenyum puas melihat anak tirinya sudah dibawa pergi oleh pria hidung belang. Akhirnya masalah utama terselesaikan juga, batin Mila. Di sisi lain di rumah Daniel. Kak, panggil Bella seraya memasuki kamar kakaknya. Ada apa Bel? Tanya Daniel yang saat itu sedang mengolesi memerdi wajahnya menggunakan salep. Kak, Bella kepikiran Kak Kania nih. Kira-kira Kak Kania baik-baik aja nggak ya? Ucap Bella gelisah sambil duduk di samping Daniel. Bukannya kamu punya nomor Kania, kenapa nggak telepon dia aja? Tanya Daniel. Ya itu masalahnya Kak. Kak Kania nggak angkat telepon dari Bella, makanya Bella cemas, jawab Bella dengan nada lirih. Daniel selesai mengobati memar di wajahnya. Setelah itu ia duduk bersila menghadap adiknya. Sesayang itu kamu sama Kaniam? Tanya Daniel sesekali membelai lembut surai rambut Bella. Bella mengangguk pelan. Ya udah, besok kita ke rumahnya, tandas Daniel. Beneran Kak?
Tanya Bella yang direspon anggukan kepala dari Daniel. Yeay, kakak emang baik deh. Jadi makin sayang sama kakak, girang Bella sambil memeluk erat tubuh Daniel. Kakak juga sayang kamu, Bel. Apapun yang adik kakak ini inginkan, pasti akan kakak kabulin, sahut Daniel membalas pelukan Bella. Jam 5 sore, Daniel mengajak Bella ke mall. Sudah lama lelaki itu tidak mengajak adiknya jalan-jalan, karena sebulan full ini ia hampir disibukkan oleh pekerjaan. Jangan lupa kak, pakai masker sama kacamata, biar lukanya nggak dilihat sama orang lain, peringat Bella sebelum beranjak keluar dari mobil. Iya tahu, dasar cerewet, cibir Daniel dan langsung memakai masker serta kacamata hitam. Daniel dan Bella mulai memilih-milih baju di tempat pakaian fashion pria dan wanita. Menurutmu ini bagus nggak, Bel? Tanya Daniel sambil menunjukkan setelan blazer wanita berwarna krem pada Bella. Ya ampun, lucu sekali. By the way, mau beliin untuk siapa kak? Untuk kakak ipar ya? Goda Bella dengan menaik-naikkan kedua alisnya. Menyadari hal itu, Daniel langsung merilekskan tenggorokannya. Enggak, tadinya kakak mau beliin untuk kamu. Dusta Daniel. Untuk aku atau kakak ipar? Tanya Bella tak henti-hentinya menggoda Daniel. Daniel akhirnya tak berbicara lagi. Lelaki itu malah sibuk memilih baju yang lain. Sedangkan Bella terkekeh melihat kakaknya salah tingkah. Oh iya kak, Bella ke tempat koleksi kacamata dulu ya. Bella mau beli soalnya, ucap Bella. Ya udah sana. Usai kepergian Bella, Daniel mengambil kembali setelan blazer krem yang sempat ia simpan pada tempatnya. Setelah itu, Daniel membawa setelan blazer tersebut ke kasir untuk dibayar. Terima kasih telah membeli pakaian di tempat kami, Tuan, dan selamat datang kembali, ucap kasir seraya tersenyum ramah. Mr. Daniel. Seseorang tiba-tiba memanggil nama Daniel. Setelah dilihat, ternyata seorang pria paruh baya memakai setelan jas hitam. Mr. Jack? Iya, orang itu adalah Jack. Wah, Mr. Daniel, aku gak nyangka kita akan bertemu di sini, sahut Jack antusias. Mereka pun sejenak berpelukan. Bagaimana kabarmu, Mister? Menurut kabar beredar, kamu mengalami kecelakaan hingga membuat wajahmu luka-luka, tanya Jack. Kabarku baik. Kebetulan saat ini aku sedang dalam masa pengobatan. Oh iya, bagaimana Mister bisa mengenaliku? Padahal aku pakai penyamaran. Daniel balik bertanya. Pakai insting, canda Jack. Daniel hanya menggeleng-gelengkan kepala. Oh ya Mister, kesini sama siapa? Tanya Jack. Sama adikku Bella, jawab Daniel. Oh Bella. Kalau Mister kesini sendirian? Tanya Daniel. Tidak, kebetulan aku kesini sama mainan baru, jawab Jack dengan berbisik. Dahi Daniel langsung berkerut. Mainan baru? Iya, mainan baru. Kau mau tahu orangnya? Biar aku kenalkan. Sayang, kemarilah, panggil Jack pada seorang gadis yang sedang memilih baju yang kebetulan tidak jauh dari tempatnya berdiri. Mendengar suara panggilan dari Jack, gadis itu langsung datang menghampiri. Ini dia mainan baruku, Mister, ujar Jack seraya merangkul erat bahu gadis itu. Sontak mata Daniel langsung membulat saat melihat gadis yang tengah dirangkul oleh Jack. Kan iya, ucap Daniel.